Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, hadirin pemirsa Jidu 76 dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau biasa kita kenal dengan hadis Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, atau mungkin kita bisa golongkan Imam An-Nawawi ini adalah ulama abad ke-6, yaitu masa-masa kejayaan Islam pada saat itu. Yang kemudian kitab ini disarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Daqiq Al-Aid yang wafat pada tahun 702 Hijriah. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan ilmu dan juga keberkahan dalam kehidupan kita dengan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisi sekitar 42 hadis. Baik, pemirsa Jidu 76 yang dirahmati Allah, kita akan lanjut masuk kepada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap seseorang yang akan berbuat sesuatu maka tergantung apa yang diniatkannya. Apabila hijrahnya berniat yang dimaksudkan adalah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hijrahnya, perpindahannya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi apabila niatnya adalah untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka yang didapatkan adalah apa yang dia niatkan. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa ini adalah salah satu hadis yang faidahnya sangat besar. Hadis yang termasuk ke dalam pokok-pokok ajaran agama Islam. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan yadkhulu fi hadisil a'mal bin niyati sulusal ilmi.
Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini atau hadis tentang niat ini sulusal ilmi, sepertiga daripada ilmu. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan dalam keterangan yang lain bahwa hadis tentang niat ini yadkhulu hadzal hadis fi sab'ina baban minal fiqh. Sampai 70 bab di dalam fikih membahas tentang niat. Ini berarti bahwa perkara niat ini adalah perkara yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang menjadi concern para ulama. Kalau orang berniat melakukan sesuatu atau melakukan kebaikan, Allah sudah mencatat dia pahala. Ini perkara niatnya. Bahkan dalam setiap ibadah-ibadah syar'iyah yang Allah wajibkan ataupun sunnahkan, itu pasti ada niat yang menjadi rukun dan seterusnya. Baik, itu hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Hadis tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyar shadidu sawadis sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta qala faji'na lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dan sampai kepada akhir hadis. Hadis ini termasuk juga hadis yang menjadi pokok-pokok ajaran agama Islam, karena hadis ini memuat tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga tentang ihsan. Hadis dari Umar bin Khattab, qala, Umar bin Khattab berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu ketika, kemudian iztala alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki syadidu bayadis siyab, seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'ar, kemudian rambutnya hitam pekatnya, la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat pada dirinya itu bekas-bekas perjalanan, atau jadi seolah-olah datang dengan seketika gitu ya. Karena di padang pasir atau di daerah Jazirah Arab sana, mungkin kalau orang melakukan perjalanan jauh, bajunya pasti akan lusuh karena banyak debu atau pasir, dan juga rambutnya juga sama. Tetapi seorang laki-laki yang datang ini tidak nampak pada dirinya asar atau bekas-bekasan daripada perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan juga tidak ada seorang pun yang kenal siapa laki-laki ini. Hatta jalasa ilan nabi, kemudian laki-laki ini duduk bersama Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, laki-laki yang tadi itu menempelkan, mensandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wa qala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya, bahwa yang disebut dengan Islam itu adalah bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji bagi yang mampu. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki itu menjawab, iya, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami juga takjub, kami heran. Kenapa laki-laki itu bertanya, kemudian dia juga yang membenarkannya. Terus sampai ke bawah, bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi, rukun-rukun iman, bertanya tentang ihsan. Jadi pada bab yang kedua ini, hadis ini menerangkan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam yang sekarang kita sudah pegang erat ya, tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, dan juga tentang ihsan. Semoga hadis ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus betul-betul menjaga pokok-pokok ajaran agama kita ya. Rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Hadirin rahimakumullah, kita langsung kepada bab yang ketiga atau hadis yang ketiga, yaitu tentang arkanul Islam. Rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahu al-Bukhari. Hadis dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara, 5 tiang, 5 pokok. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan haji, dan juga berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Abbas mengatakan bahwa yakni anna hadhil khamsa asasu dinil Islam. Bahwa yang 5 ini menjadi pokok-pokok ajaran dalam agama Islam. Nah, ini sudah ada relasinya atau relate, berkesesuaian dengan hadis yang kedua, yang hadis yang disebut dengan, biasanya orang mengatakan, para ulama mengatakan hadis yang kedua itu disebut dengan hadis Jibril, karena laki-laki yang datang itu adalah Jibril alaihissalam, bertanya tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Dan diperkuat lagi pada hadis yang ketiga ya, tentang arkanul Islam. Kemudian masuk kepada hadis yang keempat, al-a'malu bil khawatim. Beramal sampai dengan akhir. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala hadatsana Rasulullah wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghah misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq. Rasulullah adalah orang yang as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, orang yang bisa dipercaya.
Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian arba'ina yauman nutfah. Pada fase 40 hari pertama itu nutfah. Segumpal nutfah itu artinya air mani. Air kehidupan, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian pada fase 40 hari yang kedua dari air tadi, air mani tadi menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian 40 hari yang ketiga atau fase selanjutnya dari segumpal darah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat yang kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepada janin yang tadi yang sudah menjadi segumpal daging, mudghah. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian setelah ditiupkan ruh, kemudian diserukan kepadanya bi arba'i kalimatin dengan 4 perkara. Yang pertama ditetapkan rizkinya, dekat bi rizkihi wa ajalihi. Kemudian ajalnya, wa amalihi dan juga amalnya. Wa saqiyun aw sa'idun. Kemudian tentang sedih dan bahagianya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Seseorang di antara kalian mengerjakan pekerjaan ahlul jannah ataupun ahli surga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Hingga jarak antara dirinya dengan surga itu hanya satu hasta atau satu zira. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian takdir membuatnya menjadi orang yang mengerjakan perkara-perkara neraka dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan juga seterusnya hadis ini mengatakan bahwa kita tidak boleh seperti menjudge orang ya, karena bisa jadi ada orang yang pada hari ini dia bermaksiat kemudian dia menjadi orang yang kita anggap ahlun nar, tetapi Allah memberikan dia hidayah pada akhir-akhir hayatnya, kemudian dia menjadi orang yang kemudian dicintai Allah, orang yang diridhai Allah. Ada juga mungkin orang yang pada hari ini soleh ya, kemudian pada hari berikutnya, tahun berikutnya, atau di akhir hayatnya menjadi orang yang di akhir hayatnya tidak baik, kemudian dia menjadi ahlun nar. Nah, ini hadis yang keempat tentang itu. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu kemudian dia menjadi ahli neraka ya, anta ahlun nar wa anta ahlul jannah. Tapi kita berserah diri kepada Allah. Yang kita harapkan adalah kita menjadi orang yang termasuk husnul khatimah ya, orang-orang yang baik di akhirnya, di akhir hayat kita. Nah, ini hadis yang keempat tentang al-amalu bil khawatim dan juga menerangkan tentang penciptaan manusia, fase-fase penciptaan manusia. Baik, kita lanjut kepada hadis yang kelima. Hadis tentang al-munkarat wal bid'ah, tentang kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari. Dari ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah bersabda man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa yang berbuat hal-hal yang baru yang tidak ada dasar hukumnya, maka perkara itu tertolak. Ini hadis tentang bid'ah. Jadi perkara yang baru yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak dinisbatkan kepada al-ahkam asy-syar'iyyah, sampai kepada Allah dan Rasulnya, para ulama, ijma ulama, kemudian Al-Quran dan hadis, tidak ada dasar pokok-pokok dalam ajaran agama kita, maka itulah yang dimaksud dengan perkara yang baru. Tetapi kalau perkara-perkara itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, tidak bertentangan dengan ijma ulama, dengan sunnah, dengan Al-Quran, maka insya Allah perkara itu bukan termasuk ke dalam perkara yang bid'ah atau bukan perkara yang baru. Nah, jadi yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Daqiq mengatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan laisa alaihi amruna yakni hukmuna, perkara yang tidak ada dasar hukumnya, hukmuna, tidak ada hukum, tidak ada pijakannya dalam ajaran agama Islam. Ini hadis yang kelima tentang bid'ah dan juga tentang munkarat. Kita masuk ke dalam hadis yang keenam, al-halal wal haram. An Abi Abdullah Nu'man bin Yasir qala sami'tu Rasulullah yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dari Abdullah Nu'man bin Yasir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwasanya halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram adalah umurun mushtabihatun, perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu Rasulullah kemudian meneruskan hadis ini, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga, memelihara dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka dia telah selamat dalam agamanya dan juga kehormatannya. Kebalikannya, barang siapa yang senantiasa mengerjakan perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerembab ke dalam perkara yang haram. Nah, seperti karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi, seperti penggembala yang menggembala di pagar dekat tempat orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, karena sesungguhnya setiap malik, setiap pemimpin itu punya al-hima, punya batasan, punya aturan, punya larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan juga batasan Allah, undang-undang Allah, aturan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis ini bahwa di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal dagingnya. Apabila segumpal daging itu soluhat, ya, benar, ya, soleh, maka jasad juga akan benar. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuh kita. Ala wa hiya al qalbu, yang segumpal daging yang ada dalam tubuh kita itu disebut dengan hati. Nah, hati ini menjadi salah satu organ tubuh yang sangat vital, yang pokok, yang mengatur perkara-perkara yang bisa merusak
tubuh kita dan bahkan juga bisa membuat tubuh kita itu baik. Jadi bagaimana hatinya. Nah, di sini ada sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan tentang apa itu syubhat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Yakni anal asya'a salah satu aksam. Nah, famana sallallahu ala tahlilihi wa huwa al-halal kaqouli ta'ala ukhila lakum at-thayyibat. Jadi perkara itu ada 3. Ada yang halal, ada yang haram, dan ada yang syubhat. Jadi yang syubhat ini kalau para ulama banyak mengatakan kalau kita punya sifat waro, ya, maka yang syubhat itu sebetulnya harus dihindari. Karena yang syubhat bisa merujuk kepada perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita waro, kita berhati-hati dalam perkara agama, lebih baik menghindari perkara-perkara yang syubhat. Nah ini. Baik, hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-7. Ad-dinu an-nasihatu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anna nabiyya qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Bahwa kata Nabi ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini? Qala lillah, untuk Allah. Wa li kitabihi, untuk kitabnya Allah. Wa li rasul, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan juga untuk seluruh umat Islam secara umum. Jadi yang disebut dengan nasihat ini seperti yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, wan nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha iradatu jumlatil khair. Nasihat itu adalah kalimat yang mencakup segala perkara yang artinya adalah iradatu jumlatil khair, menginginkan kebaikan yang banyak. Itu adalah an-nasihah. Jadi agama adalah nasihat. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.